Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulukun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil hadratal muhtaramin, para alimil ulama, para guru, para asatid, para muallim, para tamu undangan kehormatan, terkhusus guru-guru kita tercinta yang hadir di tengah-tengah kita, dan juga para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana, dan tokoh-tokoh yang lain. Juga yang terhormat Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, betul, Bapak Ustadz Tata Taufik, dan juga yang terhormat Takmir Masjid Bapak Sadiman, juga yang terhormat Al-Mukarram Bapak Haji Nurul Iskandar selaku qari kita, juga yang terhormat Al-Mukarram Bapak Lurah yang sudah meninggalkan majelis ini, juga yang terhormat Bapak RW Bapak Larso, dan juga Al-Mukarram Ustaz Rian Anggara, para asatid yang lain yang mohon maaf tidak saya absen satu-satu, para ustazah pimpinan majelis yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya. Tidak lupa yang amat sangat saya sayangi Ibu Dr. Hajaris Kemayanti, bini saya itu. Semoga jadi istri yang salehah. Tidak lupa yang terhormat Bang Ali dan tentunya seluruh jajaran panitia. Alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah di tengah-tengah terik matahari yang panas dan menyengat, yang menyebabkan kita mengeluarkan keringat. Semoga insya Allah semua itu akan jadi saksi di hari kiamat. Harapan kita setelah Maulid, mudah-mudahan rasa mahabbah dan cinta kita kepada baginda Rasulullah semakin bertambah-tambah. Bukan hanya cinta,
dengan kata-kata, tapi kita wujudkan dengan fakta dan realita. Kita buktikan dengan kita membaca sholawat kepadanya. Semoga kita semua dapat syafaat pada hari kiamat. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia dan segenap pengurus masjid. Alhamdulillah siang ini dapat menghadiri acara dan undangan. Tidak kurang suatu apapun, diberikan kesehatan dan jalan pun diberikan kelancaran sehingga dapat tiba dan sampai di majelis ini. Mudah-mudahan niat baik kita semua, langkah kaki kita semua teriring dengan niat yang tulus, yang ikhlas, semata-mata mengharap ridhonya Allah. Allah berkenan memberikan balasan pahala yang besar dan berlipat ganda. 1 jam kita duduk di satu majelis lebih baik pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ya Bu? Ya Bu? Bu? Karena udah amat naon ini. Bu? Ibu kepanasan? Hah? Sama saya kepanasan. 1 jam kita duduk di majelis ilmu lebih baik pahalanya daripada kita menjenguk orang sakit 1000 orang sakit di rumah sakit. Pernah belum jenguk 1000 orang sakit? Pernah belum? Ya, lagi ribet ya. Pahalanya lebih baik daripada kita sholat jenazah 1000 jenazah. Bu? Bu? Itulah ganjaran yang diibaratkan kalau kita duduk di sebuah majelis ilmu. Mudah-mudahan insya Allah semua kita yang hadir bisa memberikan faidah dan manfaat untuk saudara-saudara kita yang tidak hadir. Ya Bu? Apaan? Ini baru diceramah gak au, Pak. Dasar saudaranya wa'au. Dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Abu Hamid Muhammad wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma afadal muslim, tidaklah sesuatu itu bisa memberikan faidah oleh seorang muslim akhaku bagi muslim yang lain, faidatan afdala min hadisin hasanin balaghahu faballaghahu. Itu keterangan hadis Rasulullah dalam sebuah kitab yang dikarang Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Itu nama saya juga. Bu? Bu? Nama saya. Bu? Nama saya. Apaan? Ya. Ihya Ulumuddin. Ihya itu menghidupkan Ulumuddin, ilmu agama. Mudah-mudahan insya Allah sesuai dengan namanya. Amin. Apa yang belakang? Ya berlimpah saja, amin aja Om. Bu, alhamdulillah. Nanti bapak-bapak belakangan, ibu-ibu dulu. Bapak-bapak mah anteng dia kalau ngaji. Beda ibu-ibu kadang-kadang. Ya. Ibu-ibu beda Pak. Ya, kalau nggak ditegurin dia ngomong gelek.
Bapak-bapak udah gitu tuh, meleget aja memandang wajah aku. Alhamdulillah. Tidaklah sesuatu memberikan faedah oleh seorang muslim bagi muslim yang lainnya suatu faedah yang lebih utama daripada kebaikan-kebaikan yang diperolehnya dan disampaikan kebaikan itu kepada orang lain. Pak, Pak, Assalamualaikum. Saya masih hidup ya. Sampai mana tadi, Bu? Ini Ibu sebenarnya dengerin sama aku apa liatin baju aku sih? Apa jangan-jangan terpesona memandang wajah aku? Oke sih, wajah aku imut nggak? Makasih. Asal jangan bilang amit-amit ya. Jadi kita sebagai seorang muslim, apabila kita mendapatkan satu kebaikan, kemudian kebaikan itu kita sampaikan kepada saudara kita yang lain, itu sangat utama dan sangat penting. Karena apa? Itu merupakan kebaikan-kebaikan yang nanti insya Allah berfaedah, bermanfaat buat orang lain. Ya Bu, ya Bu, insya Allah. Bahkan apabila kebaikan itu yang kita dapat kemudian kita amalkan, itu dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW lebih utama min ibadati sanati. Satu kebaikan, satu kalimat yang kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain lebih baik pahalanya daripada kita menjalankan ibadah yang sunnah selama 1 tahun. Mantap apa enggak tuh pahala? Mantap apa enggak? Mantap. Bu, lebih baik daripada ibadah sunnah selama 1 tahun. Satu kebaikan yang kita ajarkan dan kita peroleh fabalaghahu, kemudian kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Luar biasa pahalanya. Ibu pernah nggak mengamalkan sunnah Nabi selama 1 tahun penuh? Pernah nggak? Pernah nggak? Boro-boro ibu saya belum pernah. Alhamdulillah. Jadi kita duduk di majelis ini manfaatnya luar biasa. Insya Allah kita duduk di sini dalam rangka Maulid akan semakin memperkuat iman kita, memperkuat akidah kita. Karena memang itulah yang ditanamkan Rasulullah, diutus Allah di tengah-tengah masyarakat Arab yang diliputi kebodohan dan kesenjangan sosial. Yaitu yang pertama ditanamkan oleh Rasulullah adalah akidah. Apa Bu? Akidah. Akidah yang benar atau sahih dalam Islam itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Karena akidah yang benar dan kuat itu akan membawa kebaikan yang banyak dan akhir yang baik. Sebaliknya akidah yang buruk akan membawa keburukan yang banyak dan akhir yang jelek. Seseorang yang memiliki akidah yang kuat dan benar, maka dia itu akan beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan khusyuk, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Dan orang yang memiliki akidah yang kuat dan benar, maka dia akan memiliki akhlak yang baik ketika bermuamalah dengan sesama manusia. Orang yang memiliki akidah yang kuat dan benar,
dia akan memiliki sifat-sifat kebaikan. Ketika dia mendapat musibah bersabar, ketika mendapat nikmat bersyukur, dan ketika dia berbuat dosa dia cepat-cepat bertaubat. Ya Bu. Jadi urusan tobat cepat-cepat, jangan ditunda-tunda. Berbuat baik cepat-cepat, jangan ditunda-tunda. Bu. Urusan kebaikan kalau sudah niat cepat-cepat, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Kita nggak tahu umur kita. Betul. Ada nggak di antara kita yang tahu nih, pulang dari sini kita masih hidup? Nggak ada yang bisa menjamin, karena umur rahasia Allah. Karena umur dirahasiakan Allah, maka kita ibadah harus istiqomah, supaya nanti satu saat tiba-tiba dicabut umur kita. Itu Bapak kaget. Ketika satu saat tiba-tiba umur kita dicabut oleh malaikat Israel, kita udah siap dengan bekal-bekal kebaikan. Amin. Ya Rabbal. Itu urusan kebaikan, jangan kita tunda-tunda. Apalagi urusan dosa, cepat-cepat bertobat. Karena dosa yang kecil kita lakukan setiap hari bisa jadi dosa besar. Betul? Iya. Maka cepat-cepat kita minta ampun kepada Allah. Wa asari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. 10 orang. Ini orang banyak begini, nyawa 10. Bu, ini ibu-ibu tadi pada nyawa. Enggak. Kelihatan dan kedengeran yang nyawa. Bu, jawab lagi yang kompak, semangat. Semangat nggak? Ya, walaupun kita merasakan kepanasan, tapi tidak mengurangi ya Bu ya, cinta dan semangat kita. Amin. Jawab ya Bu. Yang kencang. Bu. Yang kencang. Ibu mau yang kendor apa yang kencang? Saya tanya, ibu jawab. Ibu mau yang kendor apa yang kencang? Tapi kenapa kendor Ini bapak-bapak sekarang aku tanya. Jawab Pak, jangan ada dusta di antara kita. Bapak, Aki, masih pada kencang? Alhamdulillah, senang saya dengarnya kalau aki-aki masih kencang. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Terpaksa kemana? Kudu dipanasin dulu ini. Memang kalau ibu-ibu kudu dipanasin ya Pak? Ya Pak? Ya Pak? Kalau dipanasin kayaknya kurang afdol. Bu, kalau nanti ada yang nggak jawab, saya doain suaminya kawin lagi. Ini Pak, cara saya manasin dulu. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nyala semua Pak, karena tadi sudah panasin. Kalau kagak nyala, latihnya kawin lagi, takut dia. Bu, ikhlas ya Bu? Benar? Hah? Bersegeralah, kata Allah, kita ini menuju kepada ampunan Allah. Bu, artinya kita ini harus istiqomah dalam beribadah. Bu,
Artinya kita ini harus istiqomah dalam berbuat kebaikan. Supaya apa? Dengan keistiqomahan ibadah tersebut, maka nanti kita akan dapat meraih maunah sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini dalam urusan ibadah, kita ini harus cepat-cepat dan berlaku istiqomah. Ayah mau kemana? Oh iya, ya Raden. Nah, Bu, sampai mana tadi? Oh, ayah kumpul. Alhamdulillah. Tadi dulu Bu, saya benerin sarung dulu. Takut mampu nggak pakai legging, soalnya saya lupa pakai legging, Pak. Sampai mana tadi, Bu? Orang mah airnya tuangin nak, Pak panitia tega amat. Masa Ustad minum pakai sedotan? Kalau di sini nyedet, di rumah nyedot. Sampai mana tadi ceramah, Pak? Tadi ayam, sekarang berubah jadi nyedot. Ini ngomong-ngomong nyedot semua. Alhamdulillah. Bersegera kita menuju kepada ampunan Allah, karena memang Allah yang maha pengampun. Kenapa kita kudu minta ampun? Karena kita ini kan manusia yang tidak luput dari salah, tidak luput dari dosa. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah kodrat manusia, tempatnya salah dan lupa. Begitu kata Bang. Betul nggak? Betul nggak? Sudah kodrat manusia bahwa kita ini tempatnya salah dan dosa. Ya bayar, ya bayar. Tapi kalau selalu lupa, nyambung gitu ya. Giliran nyanyi menyambung, tahu giliran ayat tadi. Ibu, Allah yang maha pengampun. Ampunan Allah begitu luas, dan tidak ada satu kenikmatan ketika umur kita dicabut, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, bersih dari dosa, maka dipastikan kita semuanya nanti dalam keadaan seperti itu, maka mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Orang kalau matinya akhir hajatnya baik, Bu, itu orang yang paling beruntung. Orang kalau baik matinya, baik perbuatannya ketika semasa hidupnya, matinya husnul khotimah. Nanti kelihatan orang yang nyolatin nggak diundang, dia berpanggil sendiri nyolatin. Tahlilannya banyak dihadiri. Itu tanda-tanda orang itu baik. Insya Allah mati kita husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Lagi sholat mati, itu husnul khotimah, Bu. Lagi sholat mati. Amin apa? Lagi haji mati, lagi umroh mati, lagi sholat duha mati, lagi tahajud mati, lagi baca Quran mati, pulang maulidan mati. Itu ngapa nggak aneh, malah ketawa ini. Kata bagus pulang maulidan mati. Amin kagak? Amin kagak? Satu berarti kita jadi kita dua amin mati kan. Yang namanya ajal itu Bu, kalau belum waktunya nyampe kagak nyampe, tapi kalau udah waktunya
Walaupun lompat dari gedung lantai 10, lompat, begitu lompat gubrak jatuh, kalau belum waktunya mati, kagak mati, paling gempor doang. Iya nggak? Iya nggak? Tapi emang kalau udah waktunya mati, kesanjung aja mati. Mati nggak? Mati. Makanya umur rahasia Allah. Maka kita ini mumpung dikasih Allah umur dan kesempatan, banyak-banyak kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampunannya. Karena dengan kita istighfar meminta ampunan kepada Allah, apalagi yang udah tua-tua tuh, nenek-nenek, kakek-kakek, tengah malam menangis mencucurkan air mata minta ampunan Allah, itu tangisan itu, istighfar itu bisa meredam murkanya Allah. Bisa meredam murkanya Gusti Allah. Sebenarnya Allah ini sudah terlalu murka sama kita manusia ini, tapi Allah tahan azab itu yang akan diturunkan karena melihat aki-aki nenek-nenek tengah malam sujud menangis meminta ampun. Makanya kita bersyukur tuh sama nenek-nenek. Terima kasih sama aki. Alhamdulillah. Juga apa yang meredam murkanya Allah? Bayi-bayi yang masih netek, bayi-bayi yang masih nyusu, itu bisa meredam murka Allah. Maka ibu-ibu yang punya anak bayi bersyukur, susuin bayinya, sempurnakan susuannya selama 2 tahun kata Nabi. Ya Bu, itu khusus bayi, Bu, khusus bayi, sempurnakan 2 tahun. Setelah 2 tahun disapi. Nah, yang disapi itu cuma anak bayi perempuan. Kalau bayi laki-laki maka kagak perlu disapi. Dan memang dari bayi sampai berjenggot masih doyan susu. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Pak, susu. Pak, susu. Mana kan ada susunya putih semua? Sampai 3 botol. Emang lu kira gue ikan jair apa? Ceramah kemana-mana air putih, mulu air putih. Kalau panitia di depan dikit ada Pocari Sweat, ada apa, ada susu, ada apa. Kita tergantung kiainya suruh minum yang mana gitu. Ini air putih, tapi nggak apa-apa. Air putih kan air yang murah. Ada apa tadi Pak? Karena masih banyak ibu-ibu yang menyusukan bayinya, ini meredam murka Allah. Sekarang kenapa bencana turun datang silih berganti? Karena kebalik ngamalin hadis ini. Bu, kebalik. Yang bisa meredam murka Allah, susu ibu untuk bayi. Sekarang murka Allah turun bencana silih berganti. Kenapa? Karena yang nyusu bukan bayi. Berapanya bayi? Mudah-mudahan kita selamat. Amin. Sebab memang kata Allah, istighfar itu menjadi jaminan akan bala yang turun kepada kita. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Kata Allah, Allah tidak akan turunkan azab ya Muhammad selama engkau masih berada di tengah-tengah umatmu. Coba kita baca sejarah dulu waktu Nabi masih hidup. Dalam perjalanan dakwahnya, Nabi itu kan banyak mendapatkan tantangan, betul Pak? Dicaci, dimaki, betul? Dihina, dilempari kotoran, dilempari batu, diludahi. Itu tantangan yang dihadapi Rasulullah. Tetapi sebrengsek-brengsek umat ketika itu, Allah nggak pernah turunkan azab.
Kenapa? Nabi jadi jaminan. Ketika Rasulullah hijrah ke Taif, bukan disambut tapi malah disambit. Yang kesal, yang gedek, malaikat turun, ya Rasul, mau gak aku timpakan tuh mereka orang-orang kafir Quraisy dengan tuh gunung agar supaya mampus? Jangan ya Jibril, jangan. Nabi malah lebih memaafkan dan mendoakan, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Rabb, berikan mereka petunjuk karena mereka sesungguhnya belum tahu siapa sesungguhnya aku. Itulah Rasulullah yang penuh dengan kasih sayang. Itulah sifatnya Rasulullah. Maka pantas kalau kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, tidak aku utus engkau ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh isi alam jagat raya ini. Dan rahmat itu bukan hanya satu golongan dan satu umat, tetapi rahmat itu untuk seluruh umat, untuk seluruh makhluk, karena rahmat itu sifatnya universal. Jelas Bu? Jelas Bu? Paham Bu? Paham Pak? Ya kalau udah paham, udah jelas, cukup ceramah saya sampai sini aja. Setuju? Udah paham? Ibu udah paham? Astagfirullahaladzim. Bolong semua tadi ya. Bu, itu istighfar. Banyak-banyak istighfar, minta ampun. Dan kata Allah dalam ayat berikutnya tadi, bahwa Allah tidak akan menurunkan azab selama di tengah-tengah kita masih banyak yang istighfar. Makanya di sholat tuh kita minta ampun. Kadang-kadang ya begitu saya salat, Allahumma lantas jalan, Allah malantas ya. Nggak apa-apa sih, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Begitu jalan kita tetap istighfar di hati. Itu namanya zikir hobi. Kalau zikirnya di hati, apapun kalimatnya itu dinamakan zikir hobi. Ya orang lain nggak tahu, hati kita zikir. Saya pernah dapat ijazah Pak dari seorang guru, zikir hobi. Kalimatnya nggak panjang, cuman Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu harus diamalkan di hati. Bari ngapain aja, lagi ngapain aja, kemana saja, ketemu siapa aja, pokoknya dalam kondisi apapun saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata ada satu keajaiban setelah saya amalkan, akhirnya saya jadi takut sendiri ngamalin. Dibuktikan sama Allah. Satu ketika saya amalkan itu, saya mau pulang kampung waktu itu ke Bandung, nggak pakai mobil, nyoba pengen naik kereta. Saya bawa anak saya, bini saya, pembantu 2, jumlahnya pokoknya waktu itu 7 tiket. Begitu saya pesen tiket, Mbak, tiket Pak 7. Ketika saya pesen, baik Pak. Kemudian ketika itu saya mau bayar, kata mbaknya, udah Pak, Mbak, ini uang, udah Pak, Mbak, ini uangnya, udah Pak, udah Pak. Kok saya mau bayar malah dikata udah. Padahal saya belum kasih uang, tapi dibilang udah Pak. Kayak orang ketakutan ya saya. Saya ingat-ingat, saya pikir-pikir, oh mungkin ini karena satu keajaiban dari zikir hobi tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi saya tiket waktu itu nggak bayar, dikasih gratis, cuma gara-gara Allahu Akbar, Allahu Akbar doang. Alhamdulillah. Nah saya jadi berhenti Pak, nggak ngamalin lagi. Sebab kalau saya amalin itu, ntar saya mau beli apa-apa, ntar ini nggak usah bayar lagi. Pak begitu diundang ceramah, nggak bayar lagi. Saya jadi takut. Itu orang ketakutan lihat saya, sampai saya kagak disuruh bayar, kata dia udah ada yang bayar. Ya saya bingung. Saya berhenti ngamalin. Ya takut tadi undang ceramah nggak bayar panitia. Ketakutan ya saya. Insya Allah bertahan. Ya Roba. Tapi udah disiapin kan saja ada ya. Ini udah kan ya. Enggak maksud bilangin dong jangan sampai lupa ini mah.
Kadang-kadang Bu ada panitia yang lupa Bu. Iya Bu. Kadang-kadang ada yang lupa, ada yang ketukar. Setelah ceramah ke Tegal, panitia masih amplop. Saya kagak lihat lagi, saya kantongin baik. Begitu udah 2 kilo ditelepon Pak Kiai, Assalamualaikum Pak Kiai, ada apa Ustaz? Tungguin Pak Kiai, ada apa? Pokoknya tunggu, Pak Kiai nyampe mana? Ini di mana? Udah berhenti situ kata dia. Begitu saya berhenti disusul dia. Maafin Pak Kiai, coba saya lihat amplop tadi. Bener Pak, lupa amplop Polri dikasih ke saya, amplop saya dikasih ke Polri yang menangan Polri ini. Ini jangan sampai lupa ini. Iya, jangan salah sama Polri ya. Bukan apa-apa, saya jauh ini masalahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, maaf ya Bu ya, canda ya. Bu, saya mau Bu diundang ceramah, nggak ngarepin amplop demi Allah Bu, saya buang-buang ini Pak. Itu tanya diri saya tuh, bener nggak? Tuh bener. Nggak ngarepin amplop saya mah. Bu, isinya kagak, yang penting jumlahnya. Itu saya pikirin. Ya. Mau berapa ini? Berkami ya Rabbang. Amin ya Rabbang. Kita kembali ke lab. Sampai mana tadi ceramah Bu? Udah urusan amplop mau urusan panitia deh Bu ya. Yang penting saya mau diundang ceramah Bu. Saya cuma ngarepin doa. Emang lu kira gue Ustaz mata duitan? Bu, saya mah cuma ngarepin doa. Mudah-mudahan berkah ilmu kita, amin ya Rabbal. Itulah keutamaan istighfar. Kalau kita sering mengucapkannya, Allah akan memberikan satu jaminan sehingga kita diselamatkan daripada azab yang diturunkan Allah. Alhamdulillah. Makanya lewat maulid Nabi ini kita berharap mudah-mudahan tumbuh rasa cinta dan mahabbah kita kepada Allah, kepada Rasulnya. Karena syarat cinta kepada Allah ikuti Rasul. Dan kalau kita mengaku cinta sama Allah, buktikan dengan zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu qullaha zikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Hai Bu. Hai. Hai Bu. Hai. Kata Allah, orang beriman, baik laki dan perempuan. Ya harfun nida, ada nidaul qarib, ada nidaul wasid, ada nidaul ba'id. Hai orang yang beriman, yang dekat, yang tengah-tengah, yang jauh, kita semua dipanggil Allah, diingatkan untuk apa? Zikrullah. Isi hati dengan zikir kepada Allah. Jangan sampai hati ini kosong dari ingat Allah. Kalau kosong ingat Allah, maka yang bakal ngisi hati kita ini adalah setan. Kita udah tahu bahwa misi setan itu apa? Memperdaya manusia. Kata Allah, setan itu musuh yang nyata. Curang setan itu.